Salam, Ibu Bapak, Saudara sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, apa kabar? Kita semua berharap bahwa kita tetap sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, di mana pada saat, waktu, dan kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ibu Bapak, Saudara sidang jemaat Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami senantiasa mengucap syukur dan terima kasih karena sampai saat dan detik ini kami tetap ada nyata bersama. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Bahkan saat yang indah ini, kami diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon bahwa Tuhan mengurapi kami pribadi lepas pribadi, mengurapi jemaat maupun hamba-Mu yang telah Engkau utus pada saat ini. Pakailah hamba-Mu Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini. Dan biarlah firman-Mu itu senantiasa menjadi kekuatan, dasar bagi kami sebagai orang-orang percaya untuk menjalani kehidupan kami di tengah dunia yang fana ini. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Ibu Bapak, Saudara sidang jemaat yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, Keluaran pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18, di bawah perikop Firaun bertindak untuk penghabisan kali, dan perikop yang kedua menyeberangi laut Teberau. Jemaat Tuhan, saya tidak membacakan seluruh dari nas ini, namun ada beberapa bagian dari nas ini yang akan nanti kita baca secara bersama-sama. Pada ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati untuk di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang miskin, pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Oh, Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, bangsa atau umat Israel begitu kecewa kepada Nabi Musa karena membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka kecewa karena mereka merasa bahwa padang gurun adalah tempat yang tidak nyaman. Bahkan di saat itu dikatakan dalam nas yang kita baca bersama tadi, ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, Raja Firaun bersama dengan kereta dan kudanya menyusul mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan bahwa keadaan mereka pada saat itu terancam. Bahkan mungkin tidak ada pilihan yang lain.
Mereka kecewa dan mereka mengatakan apakah tidak ada pilihan lain sehingga mereka harus mati di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, bangsa Israel tidak menginginkan kematian mereka menjadi kematian yang sia-sia, binasa di padang gurun. Karena bagi mereka mungkin lebih terhormat mereka mati di Mesir ketimbang di padang gurun. Apalagi pada saat itu, Firaun tidak melepaskan mereka begitu saja, bahkan menyusul, bahkan ingin memusnahkan dan membunuh tidak segan-segan seluruh umat yang pada saat itu dalam pemeliharaannya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, di saat bangsa Israel sudah sangat ketakutan, bahkan mereka merasa maut sudah ada di depan mereka. Maka berkatalah Nabi Musa pada ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, di saat bangsa Israel merasa ketakutan, bahkan di saat nyawa mereka terancam, dengan lantangnya, Nabi Musa meyakinkan mereka bahwa Tuhan ada di pihak mereka, bahwa Tuhan yang akan menjadi pembela buat mereka. Musa sangat mengetahui kemampuan yang ada dalam kehidupan, bahkan di tengah-tengah umat Israel pada saat itu tidaklah mungkin untuk melawan kereta-kereta kuda milik Firaun. Jangankan untuk melawan, untuk bertahan pun mereka pasti tidak akan mampu. Mereka semua pasti akan dibinasakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, Nabi Musa mengatakan bahwa Tuhan masih berpihak, Tuhan masih membela mereka. Dan Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, benar saja apa yang terjadi. Bahwa pada ayat selanjutnya dikatakan bahwa bangsa Israel bisa bebas dari bangsa Mesir, mereka bisa sampai menyeberangi Laut Teberau. Ketika mereka sampai bahkan bisa menyeberangi Laut Teberau, di saat itulah kereta-kereta kuda Mesir menyusul. Bangsa Israel sampai di tepi Laut Teberau yang lainnya. Pada saat itulah bangsa atau kereta-kereta kuda Mesir dimusnahkan. Bahkan mereka semua mati di tengah Laut Teberau. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Teberau, tentunya memberikan gambaran bagi kita sebagai umatnya yang percaya pada saat ini, bahwa Tuhan adalah pembela umatnya. Sebagaimana dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, tidak mungkin mereka bisa melawan kereta-kereta atau kekuatan bangsa Mesir. Tetapi karena Tuhanlah yang membela umatnya, maka mereka diberikan kemenangan. Mereka dapat bebas pada saat itu, bahkan diselamatkan dari Laut Teberau. Yang ada justru adalah kereta-kereta kuda Mesir dimusnahkan pada saat itu. Mereka mati semua di Laut Teberau. Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, kalau Tuhan sudah ada di pihak kita, maka tidak ada sesuatu hal pun yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini. Dia adalah Allah yang sama, dahulu, kini, dan masa yang akan datang. Dia adalah Tuhan yang tetap membela kehidupan kita. Maka oleh sebab itu tidak ada sesuatu hal yang perlu kita takutkan, kita khawatirkan, kita cemaskan dalam kehidupan ini. Itu bagian yang pertama yang mau kita lihat dari perjalanan bangsa Israel. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, melalui perjalanan bangsa Israel meyakinkan kita sebagai umatnya untuk tetap yakin dan percaya akan tuntunan, penyertaan, penjagaan, dan perlindungan Tuhan di dalam setiap jalan kehidupan yang akan kita lalui.
Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel untuk berjalan seorang diri. Dalam perjalanan mereka, keluar dari tanah perbudakan atau Mesir, menuju tanah perjanjian. Kuasa Tuhan sangat nyata di dalam perjalanan mereka. Siapalah bangsa Israel sebenarnya? Sehingga mereka mampu sampai di tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Karena tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan waktu dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian ini, mereka semua hilang dan lenyap. Karena kita sangat mengetahui keadaan padang gurun yang sangat ekstrim, di mana musuh mengintai di mana-mana, dan lain sebagainya. Tetapi kuasa Tuhan sangat luar biasa, sehingga mereka bisa sampai di tanah perjanjian dan menikmati segala karunia berkat yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, kita yakin dan selalu percaya juga akan tuntunan, penyertaan, penjagaan, dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Bapa yang kekal, Raja hati kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu membela umat-Nya. Dan Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, kini, dan masa yang akan datang. Tuhan selalu ada nyata dalam setiap jalan kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun perkara kehidupan yang kami hadapi di tengah dunia ini. Bapa kami dalam Yesus Kristus, melalui perjalanan kehidupan bangsa Israel, meyakinkan kami bahwa Tuhan juga membela. Bahkan Tuhan juga yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami tidak pernah takut, cemas, bimbang, dan ragu untuk tetap terus melangkah di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Karena kami percaya, jika kami berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan Tuhan menjadi pembela kami, tidak ada sesuatu yang kami takutkan. Kami tetap berjalan dalam damai dan sejahtera Tuhan. Melalui perjalanan kehidupan bangsa Israel, kami juga mau belajar dan meyakini bahwa penyertaan, tuntunan, penjagaan, dan perlindungan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam Yesus Kristus, pada saat ini, kami berdoa untuk kehidupan kami pada saat ini. Khususnya Tuhan, kami berbangsa dan bernegara, khususnya Kabupaten Barito Timur. Kami percaya para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dan mengurapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka mampu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa Tuhan, buat resort, GKE, Tamiang Layang, para pekerja-pekerja, hamba-hamba yang ada di dalamnya, yang kami terus dipakai oleh Tuhan. Biarlah kami memiliki roh yang menyala-nyala, semangat yang membara, untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Melalui kehidupan kami, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa bagi kehidupan jemaat kami Tuhan, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, keluarga, rumah tangga, anak-anak mereka. Saya percaya bahwa Tuhan selalu memberkati keluarga rumah tangga. Jadikan kami Tuhan sebagai saluran berkat bagi orang-orang yang kami jumpai, yang kami temui di dalam kehidupan ini. Sehingga ketika pun kami menerima berkat, kami juga memberkati orang lain. Kami berdoa bagi yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau yang memulihkan dan Engkau yang menyembuhkan. Bagi mereka yang berulang tahun, biarlah mereka senantiasa diberikan umur yang panjang, sehat selalu dan diberkati dalam segala hal. Bagi yang berbeban berat, pergumulan kehidupan, biarlah Engkau satu-satunya jawaban dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, khususnya kami pada saat ini yang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi kami. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Dijauhkan kami Tuhan dari virus corona ini. Dan mereka yang terbaring lemah tak berdaya di peperangan masing-masing, Tuhan juga memulihkan dan Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, pakailah kami tetap terus Tuhan, sebagai alat di tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, inilah seruan doa kami yang hanya kami naikkan. Kami pohonkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang ada Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.